Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audipus Bidel Setiawan dengan NIM 0602 1382 530089 dengan mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis. Di sini saya akan membuat video tentang ketika saya menjadi seorang guru dan menjelaskan, menyuruh siswa untuk menyimak dongeng yang berjudul Tuan Koci. Kita lanjut ke videonya. Selamat pagi para siswa kelas 11 yang hebat. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang berbeda. Dunia imajinasi, dunia yang dipenuhi keajaiban, pelajaran hidup, dan suara-suara bijak dari masa lalu. Kalian mungkin pernah dengar banyak cerita rakyat saat masih kecil. Tetapi, dongeng bukan hanya milik anak-anak. Dongeng menyimpan nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi hidup yang tetap relevan bagi kita hingga hari ini. Maka, pada pertemuan kali ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkannya, cobalah membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tetapi memahami, merasakan, dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Selamat menyimak. Dahulu, di sebuah desa di pesisir Komering, hiduplah seorang nelayan bernama Tuan Koci. Nama Tuan Koci diberikan warga karena ia berbadan sangat kecil. Selain bertani, mata pencarian masyarakat di desa tersebut adalah nelayan. Tuan Koci adalah seorang nelayan yang taat beribadah, pekerja keras, dan sangat menyayangi keluarganya. Setiap hari, Tuan Koci selalu pergi mencari ikan dengan jaring dan perahu kesayangannya. Di musim kemarau, sungai Komering surut dipenuhi pasir. Jangankan untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, masyarakat sangat sulit. Kondisi ini pun dialami Tuan Koci. Ia sudah lama tidak mencari ikan. Pada suatu pagi, istri Tuan Koci yang sedang mengandung 3 bulan berkata kepada Tuan Koci, "Kakanda, Dinda ingin sekali memakan ikan sungai. Tolong Kakanda penuhi permintaanku. Mungkin ini permintaan bayi yang ada dalam kandunganku ini," kata istri Tuan Koci. "Dinda, bagaimana Kakanda bisa memenuhi permintaan Adinda? Kau tahu sendiri kan, sekarang sedang musim kemarau, sungai sedang kering," Tuan Koci berkata dengan lemah lembut. "Tolonglah Kanda, Dinda sudah membayangkan kelezatan ikan sungai seperti lampam, kapiak, juga saluang. Nyam-nyam-nyam." Istri Tuan Koci memasang wajah melas. Tuan Koci sangat bingung bagaimana ia bisa mendapatkan ikan dengan kondisi sungai yang sedang kering kerontang. Ia tidak tega untuk tidak mengabulkan keinginan istrinya. Sepanjang hari, Tuan Koci berpikir keras. Tanpa terasa, hari sudah menjelang sore. Tiba-tiba Tuan Koci seperti mendapatkan ilham. Ia bergegas mengambil jaring ikan kesayangannya, dan sambil membaca doa-doa, ia memasang jaring itu di depan rumahnya. Bertepatan dengan azan maghrib, jaring itu pun terpasang. Masyarakat sangat heran melihat tingkah Tuan Koci. Mereka berbisik-bisik. Mereka menduga bahwa Tuan Koci sudah mulai terganggu jiwanya karena sudah lama tidak mencari ikan. Aneh betul tingkah Tuan Koci itu. Kok ia memasang jaring di depan rumahnya ya? Ujar salah satu tetangga Tuan Koci. "Tuan Koci." "Iya,
Ada apa ya dengan Tuan Koci? Apa dia sudah gila? Tetangga yang lain menimpali. Malam pun berlalu. Pagi menjelang setelah sholat subuh, Tuan Koci memeriksa jaringnya. Dan peristiwa aneh terjadi. Jaring Tuan Koci dipenuhi ikan. "Dinda, kemarilah, coba lihat ke sini," teriak Tuan Koci. Istri Tuan Koci sangat terkejut dan melihat jaring sang suami yang dipenuhi ikan. Apa? Dari mana datangnya ikan-ikan itu, Kanda? Bagaimana mereka bisa tersangkut di jaringmu? Teriak istri Tuan Koci kegirangan, sekaligus heran. Ternyata teriakan istrinya terdengar oleh tetangga-tetangga Tuan Koci. Mereka pun berdatangan, mereka ikut terheran-heran. "Tuan Koci, apa yang terjadi? Kok bisa jaringmu tersangkut ikan, padahal kau memasang di depan rumah? Kau menggunakan sihir ya?" Salah satu tetangga berkata dengan nada penuh curiga. Tapi Tuan Koci hanya tersenyum. Ia hanya berkata, "Ini adalah kuasa Allah, seperti yang ada dalam kitab suci, kun fayakun." Tetangga pun terdiam karena ikan yang tersangkut di jaring sangat banyak. Tuan Koci membagikan ikan-ikan itu kepada warga. Semenjak hari itu, banyak kemampuan yang tidak terduga yang dilakukan Tuan Koci, sehingga Tuan Koci mendapat julukan nelayan sakti. Demikianlah dongeng tentang Tuan Koci, kisah seorang nelayan yang rajin dan hidup sederhana. Pada akhirnya kita bisa belajar bahwa keikhlasan, ketakwaan, dan kerja keras akan selalu mendapat balasan dari Tuhan. Meskipun Tuan Koci hidup sederhana dan kondisi sulit saat sungai mengering, ia tetap berusaha memenuhi permintaan istrinya dan tidak pernah berhenti berdoa. Berkat ketulusan dan keyakinannya, Allah memberikan pertolongan dengan cara yang tidak terduga, yaitu jaringnya dipenuhi dengan ikan. Meskipun sungai sedang kering. Saat kita memahami isi dongeng, kita juga belajar memahami kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur tokoh dan pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengar. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa masyarakat memberi nama Tuan Koci? Pilihannya A. Karena ia sangat kuat. B. Karena ia sering memberi ikan. C. Karena tubuhnya sangat kecil. D. Karena ia seorang pemimpin desa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, nomor 2. Apa mata pencaharian utama masyarakat desa selain bertani? Pilihannya A. Berdagang. B. Menambang pasir. C. Beternak. D. Menjadi nelayan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa sifat yang paling menonjol dari Tuan Koci? A. Pemarah dan keras kepala. B. Taat beribadah dan kerja keras. C. Sombong dan malas. D. Suka berkelahi. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa yang menyebabkan Sungai Komering sulit digunakan masyarakat? Pilihannya A. Airnya terlalu dalam. B. Airnya terlalu deras. C. Surut dan penuh pasir saat kemarau. D. Banyak buaya. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa istri Tuan Koci meminta ikan sungai? Pilihannya A. Karena ia ingin memasak untuk warga. B. Karena ia mengandung dan ngidam ikan sungai. C.
karena rumah mereka kehabisan makanan. D. Karena ada tamu penting. Kemudian pertanyaan yang keenam, mengapa Tuan Kocik bingung memenuhi permintaan istrinya? Pilihannya A. Ia tidak memiliki perahu. B. Banyak orang melarangnya. C. Sungai sedang kering. D. Istrinya terlalu banyak meminta. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, di mana Tuan Kocik memasang jaringnya? Pilihannya A. Di depan sungai. B. Di samping perahu. C. Di belakang rumah. D. Di depan rumah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 8. Bagaimana reaksi warga ketika melihat Tuan Kocik memasang jaring? Pilihannya A. Mereka membantu memasang jaring. B. Mereka marah. C. Mereka heran dan mengira ia sudah gila. Dan D. Mereka memuji kebijaksanaannya. Kemudian pertanyaan ke-9. Apa yang terjadi pada jaring Tuan Kocik keesokan paginya? Pilihannya A. Jaringnya menghilang. B. Jaringnya rusak. C. Jaringnya dipenuhi ikan. D. Tidak ada satupun ikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10. Apa jawaban Tuan Kocik ketika dituduh menggunakan sihir? Pilihannya A. Ia mengakuinya. B. Ia mengatakan itu bantuan tetangga. C. Ia berkata bahwa itu kuasa Allah, kun fayakun. Dan D. Ia tidak menjawab sama sekali. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur tokoh dan pesan moral dari dongeng Tuan Kocik. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Terima kasih. Sahabatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Demikianlah video tentang menyimak dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon